Asal-usul terbentuknya nama kota Karawang berasal dari kata karawaan atau rawang yang berarti daerah berair, tanah rawa yang luas, atau wilayah yang sering tergenang. Konon, wilayah ini adalah tempat pertemuan banyak aliran air dan dihuni oleh penunggu goib, termasuk makhluk halus penjaga sungai dan rawa. Dikisahkan, Ki Gede Karawang melakukan tapa bertahun-tahun untuk menjinakkan makhluk goib penjaga rawa, meminta izin kepada roh alam agar manusia dapat menetap. Dalam semedinya, ia membuat perjanjian goib. Selama manusia menjaga keseimbangan alam, Karawang akan menjadi tanah subur dan makmur. Namun, jika alam dirusak dan dilupakan adatnya, maka bencana akan datang dalam bentuk banjir, wabah, dan konflik. Banyak orang tua zaman dulu, mereka berkata, Karawang itu bukan tanah biasa. Dia hidup. Kalau dilukai, dia akan membalas. Banjir besar, gagal panen, atau konflik sosial sering dikaitkan dengan pelanggaran perjanjian goib yang dibuat para leluhur masa lampau. Bagi kebanyakan orang, Karawang hanyalah kota industri, sawah yang luas, selalu padat dan ramai kendaraan. Namun bagi orang-orang lama, Karawang adalah tanah yang hidup, artinya tanah yang bisa sewaktu-waktu marah terhadap penghuninya. Jauh sebelum ada jalan, pabrik, dan lampu kota, tanah ini hanyalah rawa tanpa ujung. Airnya hitam, banyak kabut yang tebal, dan sering terdengar suara-suara yang aneh pada malam hari. Konon, rawa Karawang dijaga oleh makhluk-makhluk goib, penunggu air, penunggu lumpur, dan penunggu kesunyian. Dulu banyak pengelana yang masuk untuk membuka lahan di Karawang, tapi tak satu pun berhasil. Sampai suatu hari datanglah seorang petapa tua, namanya Ki Gede Karawang. Dia tidak membawa senjata, tidak membawa pasukan, hanya tongkat kayu, kain lusuh, dan baju compang-camping. Penduduk yang tinggal di wilayah seberang sungai memperingatkan, jangan kisana ke situ. Tanah itu menolak manusia. Tiap orang yang masuk akan hilang atau pulang dengan kegilaan. Ki Gede Karawang hanya menjawablah, bukan tanahnya yang menolak manusia, manusianya yang lupa cara meminta izin. Malam pertama, ia menginjak kaki di rawa Karawang. Kabut turun seperti dinding, air bergerak sendiri, dan dari dalam lumpur terdengar suara erangan panjang, seolah ratusan makhluk goib terbang bersamaan. Namun Ki Gede Karawang tidak gentar dan tidak lari. Dia duduk bersila, menancapkan tongkatnya ke tanah dan mulai bertapa. Konon dia bertapa sampai 7 hari 7 malam, tanpa makan dan tanpa tidur. Di malam ketiga, langit berubah menjadi merah, air rawa mendidih perlahan, dan bayang-bayangan besar muncul di balik kabut. Makhluk-makhluk penjaga rawa memperlihatkan diri. Ada yang bertubuh seperti manusia, tapi ada yang bertubuh hewan. Ada juga yang hanya berupa mata besar mengambang di air. Makhluk-makhluk itu bertanya dengan suara yang tidak terdengar oleh telinga, namun bisa dirasakan dengan batin. Kamu siapa? Kamu berani mengusik kami? Ki Gede Karawang pun menjawab, aku tidak datang untuk mengusir kalian atau mengusik kalian. Aku datang untuk berbagi dan bernegosiasi. Sejak malam itu perjanjian pun dibuat. Tanah Karawang akan dibuka untuk manusia. Rawa akan surut, sawah akan tumbuh. Air akan memberi makan manusia yang berani menetap di sana. Tapi dengan syarat, manusia tidak boleh serakah, tidak boleh merusak air, tidak boleh melupakan siapa yang dulu tinggal di sini. Jika perjanjian dilanggar, Karawang akan menagih, dan pagi hari kabut pun menghilang.
rawa mulai mengering, tanah pun muncul. Dan untuk pertama kalinya burung berani hinggap di sana. Manusia mulai datang, sawah mulai dibuka, padi mulai ditanam. Karawang menjadi tanah subur yang luar biasa. Airnya tidak pernah kering, tanahnya tidak pernah menolak benih. Namun para tetua selalu mengingatkan, jangan bicara sembarangan di sawah, jangan buang apapun ke sungai, jangan membuat alam ini marah kepada kita. Sayangnya, semakin lambat laun manusia semakin lupa. Pabrik banyak yang berdiri, sungai dicemari, rawa ditimbun, dan sekarang tanda-tanda mulai muncul. Banjir mulai melanda Karawang. Konflik sosial di mana-mana. Banyak warga yang saling membunuh atau bunuh diri. Cerita ini hanya mengingatkan kepada kalian, para manusia, jangan kalian merusak alam di Karawang, atau penunggu Karawang akan bangkit untuk membalas dendam kepada kalian.